dengan syarat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ki uwong engko angel nggulati panutane. Apa sebabnya? Sebab al ulama'u di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan iki memiliki fungsi rangkep-rangkep, Bu. Rangkep-rangkep fungsinya. Apa siji kudu dadi guru, kaping loro kudu dadi panutan, kaping telu dadi tempat wadul, kaping papat kudu nggo dadi pengayom. Nggih kan? Sampai-sampean bak anake kesurupan iku njaluk banyu ning kiai kan kayak mengkonon ya. Lah iku. Artinya apa? Demikian pentingnya al ulama'u di dalam kehidupan sosial ini. Sementara jika mengikuti syarat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nanti masyarakat akan kesulitan mencari panutannya. Itu loh. Apa sebabnya? Sebab baka wong kang memenuhi 12 syarat kuwen iku biasanya uripe uzlah. Uripe ning gunung, ning alas. Apa wis beli mikiri perkara dunia sih perkara sebabnya. Sementara ari al ulama di dalam kehidupan sosial iki sebagai panutan, pelindung, pengayom dan guru tempat wadul, maka tetap kuduana priben cara supaya kemudian masyarakat tidak kehilangan panutane. Maka kemudian Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani iki mempersyaratkan 3 syarat untuk seseorang disematkan padanya sebutan al ulama'u. Syarat iki apa? Siji, al ulama'u kudu alim, tapi beli cukup alim. Kang kedua, al ulama'u amaliyah lan ubudiyah kudu bagus, tapi beli cukup hanya dengan amaliyah dan ubudiyah kang bagus. Kang ketiga, al ulama'u kudu mengedepankan akhlakul karimah, tapi ya beli cukup dengan akhlakul karimah. Oleh karenanya 3 syarat yang disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani niki iku bersifat komprehensif integral. Loh, saged boten ngomongnya kader ya, ngomong kaya mengkonon kaya ilate kesleo kan kaya konon. Komprehensif integral iki artine al ulama'u dengan 3 syarat ini tidak bisa dipilah-pilah, harus menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat yang melekat pada diri seseorang. Artinya al ulama'u tidak cukup mung alim tok, tidak cukup. Apa sebabnya? Sebab lamun al ulama'u cukup dengan berilmu, mengko iblis ulama. Ayo, siapa sing ngarani iblis boto? Nggih kan? Siapa sing ngarani iblis bodoh? Iblis kue alim. Maulana Gusti Allah dawu wa 'allamal adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikat. Gusti Allah ki ngajari Nabi Adam dingin sak durunge ditemuaken karo malaikat. Apa sebabnya? Sebab pada saat pun iblis masih dadi malaikat dan malaikate iblis alim, Nabi Adam emong. Apa Gusti Allah emong Nabi Adam kalah karo malaikat. Engkau udah di makhluk kang beli sempurna bakal kalah nih malaikat. Ikut. Mulanya apa? Diajari dingin karena iblis alim. Itu. Kang kedua al ulama'u beli cukup mong amaliyah lan ubudiyah bagus. Sebab kalau cukup dengan amaliyah dan ubudiyah kang bagus, maning-maning mengko iblis ulama. Iblis sujud 50 tahun. Iblis iki sujud 40.000 tahun, tawaf 40.000 tahun, rukuk 40.000 tahun. Tak takoni, tak mir mushola niki sujude 40.000 tahun ora. Umur bemong 7 tahunnya lah iku. Bakal wis 7 tahun menduwur kan umur luyan kan ngono. Nggih kan. Ana beli ning Gebang ki sing sujude 40.000 tahun, ayo ana beli lakiye panjenengan sedaya ki Bu, ana beli sing sujud 40.000 tahun ngono lho. Langka ya, kaya lamun umur 40.000 tahun ibu kan masa gelem ada di rabiye kan kayak ngono. Lah itu kalah karo iblis. Sujud 40.000 tahun. Sanggup boten? Tak
diskon wis Bu 4 tahun sujud baik kono lho. Sanggup boten? Beli sanggup maning tak diskon 4 jam wis. Sujud baik 4 jam. Ayo. Kayak parek ya 4 jam sih ya. Sedelat lah. Tapi kaya lah menawong ku sujud baik 4 jam. Giliran tangi melakukan mundur. Ngapa puyeng kan kayak ngono. Lah iku. Artinya apa? Kalau hanya cukup dengan amaliyah dan ubudiyah, engkau iblis ulama. Ayo. Mula lagi pas lagi pilpres kah, wingi kah, ya pun tentak sebut we arane ya bagian ya. Jare Amin Rais kah, sapane bae sing berilmu kowe ulama, ngarang itu. Ngarang. Sebab hanya berilmu, iblis berilmu loh. Alim. Kok iblis ulama? Itu. Lah, maka syarat yang ketiga yang disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani itu adalah akhlakul karimah. Lah ini kudu 3 anak melekat pada diri seseorang. Apa? Ilmu, amaliyah dan akhlakul karimah. Artinya apa? Beli bisa al ulama sekedar alim, beli cukup. Al ulama sekedar amaliyah dan ubudiyah bae sing bagus, beli cukup. Sekedar akhlakul karimah juga beli cukup. Mula aja sembarangan nyematakan sebutan ulama niku. Aja sembarangan. 3 syarat niki kenapa kemudian Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani ini mempersyaratkan 3 syarat itu, yang terakhir syarat yang paling ininya adalah akhlakul karimah. Sebab sing beli diduweni ning iblis iku akhlakul karimah. Buktinya iblis beli duweni akhlakul karimah. Gusti Allah dawuh aba wastakbar wa kana minal kafirin. Istikbar gumedhe ngerasa bener dewek baik, bakal beli pada di kafir-kafir, bakal beli pada di bid'ah-bid'ah, iki arane ngerasa bener dewek baik, iku podo karo iblis. Iku lho. Beli duweni akhlak aran. Iku lho. Mula apa? Tidak seperti itu Islam itu. Itu. Ini aja sembarangan. Pak, Bu, Mas, Kang, perlu weruh panjenengan kabeh. Iblis dilaknat ning Gusti Allah dudu karena beli percaya ning Gusti Allah. Iblis dilaknat ning Gusti Allah dudu karena bodoh. Iblis dilaknat ning Gusti Allah dudu karena beli beribadah. Tapi iblis dilaknat ning Gusti Allah karena ngerasa bener dewek baik, karena sombong, gumedhe sehingga akhirnya kehilangan akhlaknya. Nah, inilah iblis dilaknat. Karena tidak memiliki akhlak. Loh itu. Jadi iblis dipercaya takang iblis kuning Gusti Allah. Percaya. Ibadah kue wong gebang kala kabeh. Sujud 40.000 tahun. Iku lho. Iya kan? Tapi iblis dilaknat ning Gusti Allah karena blinduani akhlak, karena ngerasa hebat dewek baik, karena ngerasa bener dewek baik. Lho kados mawon. Mula apa? Wis panjenengan kabeh aja paduan bae nyematakan sebutan ulama ya. Artine bakana wong alim ibadahnya bagus, tapi bakaning panggung isinya nyaci maki bae. Nglaknati wong bae. Ya beli susah disebut ulama lah. Itu loh. Ana wong alim, amaliyah bagus, tapi bakaning panggung kebon binatangnya digendong. Ya beli susah disebut ulama. Ana wong akhlaknya bagus, amaliyah bagus, tapi bodoh, ya dudu ulama. Konon baka ulama kudu 3 syarat yang terpenuhi. Maka kalau panjenengan nemui wong dengan 3 syarat ini, pelonana ikuti dia. Itu sing hati-hati. Barang wong zaman sekin kayak mengkonon sebutan al ulama disematakan ning sembarang wong. Pengusaha bangkrut karena dua utang ning negara, arep ditagih ning negara, dadak-dadakan nganggo gamis, dadak-dadakan nganggo kopya, giliran arep ditangkap teriak apa? Kriminalisasi ulama. Allahu Akbar. Lamun ulama ne kaya mengkonon kira-kira umat kayak ngapa? Konon lho. Lho ini mula sing hati-hati aja sembarangan. Siji niku kaping loro Bu, Kanjeng Nabi dawuh saya ti zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha.
suatu zaman nanti umatku akan lari dari para ulamanya, sehingga nanti turun 3 azab Allah kepada mereka, yaitu 1, diberinya pemimpin yang zalim, yang kedua dicabutnya barakah dari ma'isyah atau pekerjaan, yang ketiga naudzubillah min dzalik mata kafiran, mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik. Mula apa? Kula curiga ketika kemudian penyematan sebutan ulama disematkan kepada sembarang orang, iki adalah bagian daripada strategi penghancuran Islam dari dalam. Apa sebabnya? Sebab jare Kanjeng Nabi, suatu zaman nanti umatku akan lari dari para ulamanya, sehingga turun 3 azab Allah kepada mereka. Pertama adalah tadi diberi pemimpin zalim, yang kedua adalah dicabutnya barakah dari ma'isyah, dan yang ketiga adalah mata kafiron. Kula curiga penyematan sebutan ulama ning sembarang uang iki adalah upaya penghancuran Islam dari dalam. Apa sebabnya? Sebab engkau bakal disematakan ning sembarang wong sebutan ulama ki, tole kang disematakan ulama gawe blesak, wonge pada ngomong lah ulama nebe kaya mengkonon, sing akhirnya kemudian umat lari sing ulama, maka kemudian turunlah 3 azab Allah kepada mereka. Naudzubillah min. Mulane panjenengan KBK khususnya wong-wong enom kang dolanan media sosial, yen sampean ku Islam, yen sampean ku merasa muslim, tolak iku penyematan sebutan ulama ning sembarang wong. Harus ditolak karena ini sangat berbahaya untuk Islam itu sendiri. Lho niku. Iki bahaya, Pak. Kayak wingi-wingi Kak. Teriak-teriak nolok anu mangkanan nganggo jubah, apa giliran sembayang rukue ping loro. Ning ngendi ana sembayang rukue apa? Rukue merotain dalam 1 rakaat ngono lho. Lah iki kan bahaya. Mulane apa panjenengan kabeh sing Islam yen luruh panutan, maka luruhlah panutan sing sanad keilmuane terus tekaning Kanjeng Nabi. Siap nggih? Siap nggih? Sebab al-isnad ad-din fayanzuruna amman ta'khuduna dinakum. Al-isnad minad din laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu adalah agama, maka lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Sanad itu bagian dari agama. Andaikan tidak ada sanad, maka nanti orang akan ngomong seenak sendiri. Lu kados ngoten. Lah sakniki terjadi kabeh. Ngomong seenaknya dewek ya iya, nyematakan sebutan ulama ning sembarang wong ya iya. Yo blai Pak, blai kita blai. Kalau kita tidak menolak ini, blai kita. Disematakan sebutan ulama besar sampai disebutnya. Giliran nulis Arab beli bisa ki kepriben, nulis doa aja beli karu-karuan, ampun temen jer kita. Laiki mulane apa? Panjenengan kabeh sing hati-hati nggih, sing hati-hati ya. Wis ngintila bae ning para ulama Nahdlatul Ulama ya. Ngintila bae ning ulama Nahdlatul Ulama kang jelas sanade wis tekan ning Kanjeng Nabi. Pengen bukti bleh. Tapi sanggup apal bleh. Tak sebutaken nggih. Sanggup apal boten? Disambut apa disebutaken ning kula lamun 17 tobakoe kaya-kaya nyampe subuh. Estu, sebab swidak ulama semena ulama kok sejarahnya kayak makanan nyampe subuh kowe. Sanggup beli, masa sanggup baik lah. Wes, ari kongkon apal si masa ngarah, tapi minimale pernah krungu konon lo ya. Nah, keketen Bu. Bengien niku Pak, Bu, pasca sedoe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam ki kacau balau. Penafsiran Quran ki karepe dewek. Penafsiran hadis ki karepe dewek. Penafsiran Quran hanya didasarkan untuk kepentingan kekuasaan. Hadis pun demikian adanya. Quran tidak dijadikan sebagai kebenaran hakiki, hanya dijadikan alat pembenar untuk kepentingan kekuasaan. Hadis juga demikian, hanya dijadikan alat pembenar untuk kepentingan kekuasaan, tidak ditempatkan sebagai kebenaran hakiki. Pada beli dari zaman sekian. Pada beli pada bakarpan pemilu, pada dodolan ayat, pada dodolan hadis bisa jebling aku lah kono. Lah iku. Nggih kan? Pada zaman bengien pasca sedone Kanjeng Nabi ya mengkonon. Sampai sing ngaku nabi anak arane Musailama al-Kadzab. Ya. Lah zaman sakian luwih parah.
Dudu mung sekedar ngaku nabi, ngaku malaikat Jibril. Lihat eten kan lu. Iya kan? Ari jare isun harapan ngaku-ngaku aja tanggung-tanggung. Aja ngaku nabi, aja ngaku malaikat Jibril, ngaku malaikat Israil kono lho. Supaya bakal beli mendapat cabut bae nyawae kan kayak kono lho. Lah iku tanggung temen ngaku-ngakuku. Lah iku zaman itu sama. Musailamah al-Kadzab ngaku dirinya nabi. Zaman sekian sing ngaku nabi arane Ahmad Musaddiq. Bahkan sing ngaku malaikat Jibril arane Lia Eten. Mulane polisi paling hebat polisi Indonesia. Sing kawit nabi nyampe malaikat Jibril ditangkap kabeh ngono lho. Lah itu. Lah ini ya. Ini terjadi seperti itu. Sehingga apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika pertama kali diangkat sebagai khalifah, program kerja pertama wis lemana bahasa pakubu bahasa pemerintahan ke program kerja pertama. Program kerja pertama iku adalah memerangi kaum riddah. Lagi ning kene kadang-kadang penafsiran tentang riddah itu sebagian hanya menafsiri sebagai murtad. Padahal riddah di sini termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang menyimpang dari ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, itu termasuk di dalamnya adalah kaum riddah. Lah ini oleh Sayyidina Abu Bakar diparani. Diajak balik maning ning Islam. Bakal sing beli gelem balik maning ning Islam, dikirimi pasukan ning Sayyidina Abu Bakar, diperangi. Bakal sing gelem balik maning diterima kelawan bagus. Lah ini kekacauan seperti ini terjadi terus ning zaman Sayyidina Umar. Quran hadis hanya dijadikan alat pembenar, itu terus terjadi. Sampai di zaman Sayyidina Utsman itu pun terjadi. Bahkan di zaman Sayyidina Ali, padahal jauh-jauh hari Kanjeng Nabi yo dawuh apa? Ya Ali, seburuk-buruk orang adalah orang yang nanti membunuh kamu. Dan itu ternyata siapa? Abdurrahman bin Muljam. Ning zaman Sayyidina Ali, seorang Abdurrahman bin Muljam menafsiri Quran hanya dengan dasar kepentingan dan ukuran logika, sing akibatnya dawuh Gusti Allah la hukma illallah dijadikan alasan engko membunuh Sayyidina Ali. Dan itu akibat nafsiri Quran karpe dewek. Abdurrahman bin Muljam kisapa? Preman gebang dudu Pak. Preman celeduk dudu ya. Abdurrahman bin Muljam dudu calo terminal. Abdurrahman bin Muljam adalah hafizul Quran, wong hafal Quran. Qiyamul lail, wong kang ari bengi tangi toli sembahyang sunnah. Bahkan ning zaman Amr bin As dadi gubernur Mesir, dan ketika Mesir butuh guru Quran, yang dikirim oleh Sayyidina Umar adalah Abdurrahman bin Muljam. Tapi setelah terpengaruh faham-faham kang kados ngoten, akhirnya Abdurrahman bin Muljam nafsiri Quran seenake dewek, sehingga kemudian menggunakan dawuh Gusti Allah la hukma illallah dijadikan alasan gue membunuh Sayyidina Ali. Loh, akibat belajar karpe dewek, nafsiri Quran karpe dewek. Itu puncak daripada semua kekacauan itu adalah terjadi tragedi Karbala. Kadang-kadang wong NU, kiai-kiai NU bakal ngupas tentang tragedi Karbala ki pada rada merinding. Ngapa wedi diarani Syiah jeung ngomong kayak mengkonon ya. Padahal singaran Karbala, tragedi Karbala niku Pak, bukan hanya sejarah Syiah. Itu adalah bagian daripada sejarah Islam yang juga harus kita ambil hikmahnya. Jadi aja wedi bicara Karbala. Kenapa? Karena di sana banyak terkandung hikmah yang luar biasa. Itu. Kulo nate Pak, Bu, disuwun ngisi acara Muharram, otomatis kulo kupas sejarah tentang Karbala. 3 hari pasca acara niku, kulo angsal kiriman potongan video kulo, bari ana tulisannya dasar Syiah, jangan nendo. Tak keguyu ning kulai, tak jawabnya apa? Alhamdulillah, tak tenakan. Lo sampean kok disebut Syiah malah alhamdulillah? Ya alhamdulillah berarti keimanan saya meningkat, tak tenakan. Ente mengakui keimanan saya meningkat. Maksudnya gimana katanya? Lah ya ente kalau dulu kan nyebut saya kafir sebenarnya. Dari kafir ke Syiah kan berarti peningkatan tak beda bagus. Jadi menanggapi wong-wong model mengkonon aja diseriusi, guyoni bae. Wong kula ya Syiah ya duduk kula kok. Kula ya Ahlus Sunnah wal Jamaah ngarang bae. Iku lho. Nah itu, tapi Syiah apa? Tragedi Karbala ini kemudian diklaim oleh Syiah sebagai sejarah mereka. Apa sebabnya? Sebab Kiai NU bakal arepan ngomong Syiah apa tak kewedian? Apa tragedi Karbala apa tak kewedian? Bukan diarani Syiah jarene kono do. Lagi aja mengkonon. Itu adalah bagian daripada sejarah Islam yang juga harus kita ambil hikmahnya. Kayak gitu.
Lah, di dalam tragedi Karbala niki seorang Yazid bin Muawiyah hanya demi untuk kepentingan kekuasaannya, demi untuk melanggengkan kekuasaannya dan menganggap bahwa keturunannya Kanjeng Rasulullah inilah yang nanti akan menjatuhkan kekuasaannya, sehingga Yazid bin Muawiyah ngirimaken 40.000 pasukan enggo ngepung Sayyidina Husain karo rombongannya kang kebenaran lagi berkemah ning padang Karbala. Lho niku. Lalu kemudian di situ Sayyidina Husain dikepung, bahkan kemudian ditebas sirahnya. Sirah niku ini, niki sirah, endas bahasa kromonya niku sirah. Sirahnya ditebas, yang dalam sekejap darah mengalir di baju gamisnya yang berwarna putih yang dalam sekejap berubah menjadi merah darah. Lalu Sayyidina Husain menyobek kain gamisnya dan diikatkan pada lukanya. Lalu dalam peristiwa itu seorang putra Sayyidina Husain, dalam satu riwayat disebut Sayyid Ahmad As-Saghir, di riwayat lain disebut Sayyid Ahmad As-Sighar, umurnya 6 bulan. Nangis karena Karbala ki luwih panas daripada Baro Gebang ngono lho. Weru ya Baro Gebang kan reawan panasnya nemen bakal mancing lho. Iku ya. Sampai kadang-kadang keringet dan dadak-dadakan kayak kristal dadi uyah ngono lho. Lah itu panasnya luwih panas daripada Baro Gebang, sehingga Sayyid Ahmad As-Saghir iki tangi nangis, kehausan, jaluk minum. Maka kemudian Sayyidina Husain minta air untuk agar Sayyid Ahmad ini bisa minum, tetapi karena demi memutus mata rantai keturunan Kanjeng Nabi kang dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan Yazid bin Muawiyah, Sayyid Ahmad As-Saghir kang nembe umur 6 bulan dipanah dengan 3 mata panah yang tertancap di lehernya. Ketika Quran, ketika hadis hanya dijadikan alat pembenar untuk kepentingan kekuasaan, putu dan cicite Kanjeng Nabi baik dipateni, apa maning ansor banser ngono lho. Mulane beli aneh kula karo wong-wong sekin sing teriak-teriak tentang kekuasaan, walaupun dengan mengatasnamakan Islam, pasti kang diserang NU dingin, pasti kang diserang banser dingin, pasti kang diserang ansor dingin. Kula beli aeng terus sangat apa sebabnya? Sejarah ya podo baik. Demi untuk kepentingan kekuasaan Quran godolanan sampai putu lan cucuke Kanjeng Nabi dipateni, apa maning ansor banser. Molane ansor banser aja wede kita wis ana ning dalan kang bener. Siap ya Kang? Itu. Lah itu. Ini. Kula wis beli ae. Pasca tragedi Karbala, Imam Suyuti dalam satu kitabnya menjelaskan bahwa pasca tragedi Karbala, alam pun tidak menerimakan atas terjadinya tragedi Karbala, sehingga kemudian langit berwarna merah darah selama 60 hari. Ini menunjukkan alam belum terima ketika Quran, hadis hanya dijadikan alat pembenar untuk kepentingan kekuasaan. Lah ini, lah itu. Kekacauan niki kemudian terus berlanjut sampai di zaman Zaman 30-an, 40-an, 50-an Hijriah itu terus berlanjut. Islam berdiri di atas daulah-daulah kecil atau negara-negara celek sing saling perang, saling menzalimi, saling menyakiti, bahkan saling membunuh. Sehingga kemudian di tahun 90-an Hijriah ada seorang ulama kang arane Sayyid Ja'far Shadiq. Iki ngrentes. Gebang apa bahasa ngrentes nggih? Napa ngrentes niku, Bu? Ngenes, tapi sareng wadul kah apa niku? Bakal jare wong buntet ngrentes ngono lho. Ngrentes saking prihatine ndeleng kondisi umat Islam sing kados ngoten. Sing saling bunuh, saling serang, saling menzalimi. Sayyid Ja'far Shadiq ki ngrentes, dalam ngrentesnya beliau ki wadul ning Kanjeng Nabi. Apa wadule ki Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Langsung pada ngomong sholawat asghil. Lah ya iya kowe sholawat asghil, tapi asale sing ngendi embuh kan kaya konon lho ya. Ari sholawat asghil niku asale adalah sholawat ngrentes keprihatinane Sayyid Ja'far Shadiq melihat umat Islam sing kacau balau. Lho niku Sayyid Ja'far Shadiq merasa sangat prihatin dengan melihat kondisi umat Islam sing kados ngoten.
Sayyid Ja'far Shadiq merasa prihatin ketika melihat Quran hanya dijadikan alat pembenar, hadis hanya dijadikan alat pembenar untuk kepentingan-kepentingan kekuasaan. Beliau sangat prihatin, dan di dalam keprihatinannya itu Sayyid Ja'far Shadiq kemudian ngundang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sebab zaman kun tahun 99 Hijriah, Khalifah adalah Umar bin Abdul Aziz.